Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hayatul Muna dengan NIM 2003200096. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang pabrik kelapa sawit. Pengolahan tandan buah segar di pabrik kelapa sawit dimaksudkan untuk memperoleh minyak sawit dari daging buah dan inti sawit dari biji. Nah, untuk mendapatkan kualitas atau mutu minyak yang baik bermula dari lapangan. Sedangkan proses pengolahan di pabrik hanya dapat menekankan sekecil mungkin perubahan atau penurunan kualitas dan kehilangan hasil selama prosesnya. Nah, jadi pabrik tidak dapat memproduksi minyak lebih dari apa yang dikandung TBS. Terus mutu dan rendemen hasil olah sangat dipengaruhi oleh fraksi panen. Nah, kegiatan pengutipan, berondolan, dan keperlakuan terhadap TBS. Perlakuan TBS mulai dari panen, transport, dan proses pengolahan di pabrik akan menentukan kualitas dan kuantitas minyak yang dihasilkan. Dalam pabrik kelapa sawit, yang pertama itu ada jembatan timbang, di mana jembatan timbang merupakan alat yang sangat vital dalam sebuah pabrik kelapa sawit, yang menjadikan bagian terdepan di mana didapatkan data TBS yang masuk ke pabrik dan keluarnya produk yang dihasilkan. Adapun fungsi jembatan timbang adalah menimbang truk agar diketahui tunas TBS yang masuk ke pabrik dan tunas produksi CPO, kernel, jangan kosong, serta cangkang yang dijual. Selanjutnya, setiap truk pengangkut TBS yang tiba di pabrik segera ditimbang terlebih dahulu di jembatan timbang. Pada PMKS Seisaku menggunakan sistem LAN, di mana Local Area Network, sehingga dihasilkan penimbangan dapat langsung diantar ke kantor KTU dan bagian-bagian lain yang berkaitan dengan timbangan. Yang kedua ada lori TBS, di mana lori merupakan alat untuk mengangkut TBS dari loading rem menuju rebusan. Lori juga sebagai wadah untuk merebus TBS di sterilizer. Jumlah lori yang mencukupi merupakan persyaratan yang harus dipenuhi agar kapasitas rebusan tercapai. PMKS Seisaku memiliki 108 lori. Lori yang digunakan berkapasitas 4,5 ton. Faktor-faktor yang perlu diperhatikan dari lori untuk mencapai kinerja optimalnya. Yang pertama, pengisian lori dilakukan secara optimal agar mencapai kapasitas. Yang kedua, dudukan lori harus tepat di atas rail agar tidak terpeleset dan jatuh. Yang ketiga, roda lori agar tetap berjalan lancar. Yang keempat, gandengan lori harus baik dan benar agar berfungsi sebagaimana mestinya. Terus adapun yang ketiga itu sterilizer atau perebusan. Sterilizer adalah suatu bejana bertekanan yang digunakan untuk merebus atau mematangkan TBS dengan menggunakan uap yang dikirim dari BPV. Uap yang digunakan adalah uap basah. Di dalam rebusan terdapat 9 lori dengan kapasitas lori 4,5 ton. Jumlah rebusan atau sterilizer
Pada PMKS Seisaku ada 3 unit. Desik dari berjalan ini yaitu dengan sistem horizontal dalam bentuk kapsul. Bejana ini dilengkapi dengan panel kontrol pengoperasian, automatic valve control, alat pembaca waktu dan tekanan, alat ukur tekanan dan suhu, pipa uap masuk, pipa exhaust dan air kondensasi, keran pengaman, serta pembuangan uap bekas sisa perebusan atau silencer blow down dan blow up. Adapun tujuan dari perebusan adalah yang pertama, memperlambat perkembangan biakan enzim lipase maupun yang enzim-enzim lainnya yang dapat mengakibatkan hidrolisa minyak. Yang kedua, untuk membantu proses pelepasan brondolan dari spiklet yang akan mempermudahkan proses pemimpilan. Terus yang ketiga, menurunkan kadar air dalam buah. Yang keempat, mematangkan daging buah agar partikel minyak dapat mudah terurai dan minyak lebih mudah keluar selama proses. Yang kelima, melepaskan serat dan biji. Penetrasi uap yang cukup baik akan membantu proses pemisahan serat perikarp dengan biji yang dipercepat oleh proses hidrolisis. Yang keenam, mempermudahkan pelepasan inti dari cangkang. Adapun selanjutnya itu adalah kegagalan fungsi dalam proses dapat mengakibatkan yang pertama, enzim tidak efektif untuk dinonaktifkan. Yang kedua, daging buah belum lunak. Yang ketiga, daging buah lonyot sehingga minyak dalam air kondensasi tinggi. Yang keempat, brondolan tidak terpipil dalam teaser. Terus yang kelima, waktu perebusan tidak kontinu. Yang keenam, siklus perebusan tidak lancar. Selanjutnya, adapun jenis yang mempengaruhi kegagalan dalam proses. Yang pertama, temperatur terlalu rendah. Yang kedua, kurangnya waktu perebusan. Selanjutnya, kurangnya uap masuk. Terus, uap masuk terlalu tinggi. Yang kelima, waktu perebusan terlalu lama. Terus, prosedur perebusan tidak dijalankan dengan benar. Grafik kontrol tidak digunakan dengan baik. Dan yang terakhir, operator tidak disiplin. Adapun tentang pabrik kelapa sawit selanjutnya adalah yang pertama ada pembuangan udara, di mana udara dalam perebusan harus dibuang karena udara adalah penghantar panas yang buruk. Udara merupakan penghantar panas yang lambat dan berpengaruh negatif terhadap proses perebusan. Udara yang terdapat pada perebusan dapat menurunkan tekanan. Dapat dikatakan bahwa udara yang terdapat pada perebusan hendaknya dikeluarkan terlebih dahulu, dan cara ini disebut dengan proses deaerasi. Yang kedua adalah pembuangan air kondensat. Uap air yang terkondensasi berada pada dasar bejana rebusan yang dapat menghambat dari proses perebusan. Air yang terdapat dalam rebusan akan mengabsorpsi panas yang diberikan,
sehingga jumlah air semakin bertambah. Selanjutnya, pembuangan uap, di mana pembuangan uap dilakukan sesuai dengan sistem perebusan. Uap yang dibuang melalui kerobong pada bagian atas dengan pipa yang berukuran 8 inci. Selanjutnya, waktu perebusan. Apabila waktu perebusan terlalu lama, maka akan membuat buah menjadi rusak. Akan banyak minyak keluar dari buah dan terikut dengan kondensat dan akan menyebabkan banyak losses di air kondensat. Selanjutnya ada tipper drum. Tipper berfungsi untuk menuangkan lori yang berisikan buah yang sudah direbus ke dalam scraper, conveyor, dan dibawakan ke thresher. Jumlah tipper di PMKS Sesaku ada 1 unit. Tipper bekerja dengan cara memutar lori sebesar 360 derajat sampai buah dalam lori habis tertuang. Tipper digunakan secara terus-menerus sesuai dengan jalannya proses pengolahan dalam pabrik. Lama waktu penuangan agar diatur supaya kapasitas pabrik dapat tercapai. Waktu yang dibutuhkan untuk menuangkan tandan buah rebus dari lori plus 5 menit. Volume buah yang dituang ke feed bun conveyor harus diatur agar buah yang dimasukkan ke thresher dapat merata dan memenuhi kapasitas dari thresher. Yang kedua, feed bun conveyor. Feed bun conveyor berfungsi untuk membawa buah rebus menuju ke drum thresher untuk dilakukan proses pemipilan. Yang ketiga, distributing feed thresher, di mana distributing feed thresher berfungsi untuk mengatur masuknya umpan atau feeding tandan buah yang telah direbus ke dalam drum thresher agar tidak terjadi umpan masuk yang berlebihan yang akan mengakibatkan tidak sempurnanya proses pemipilan. Yang keempat ada penebahan atau thresher, di mana thresher berfungsi untuk memisahkan brondolan dari janjangan dengan cara mengangkat dan membanting serta mendorong atau membawa janjangan keluar. Dengan putaran drum thresher 23 rpm, brondolan akan terpisah dengan janjangannya akibat dibanting dan jatuh kembali, lalu dibanting kembali dan jatuh kembali. Selanjutnya ada empty bun conveyor dan inclined empty bun conveyor. Janjangan kosong akan terdorong keluar dari thresher dan masuk ke horizontal empty bun conveyor yang kemudian janjangan kosong jatuh ke inclined empty bun conveyor yang kemudian akan masuk ke bun cruiser untuk dilakukan pengilasan janjangan. Yang keenam ada bun cruiser. Bun cruiser berfungsi untuk mengilas janjangan yang dari thresher nomor 1 dan 2. Kemudian janjangan tersebut akan dilakukan kembali pemipilan
di tracer. Nomor 3, guna untuk mendapatkan sisa-sisa berondolan yang masih melekat pada janjangan agar dapat meminimalisasikan losses. Terus, yang ketujuh, button cross conveyor dan fruit elevator. Brondolan yang telah terlepas dari janjangannya keluar dari tracer melalui kisi-kisi, kemudian jatuh ke conveyor under tracer, lalu masuk ke bottom cross conveyor. Dari bottom fruit conveyor masuk ke fruit elevator dan selanjutnya ke distribution fruit conveyor yang berfungsi untuk membagikan ke masing-masing digester. Selanjutnya ada tipper drum. Tipper berfungsi untuk menuangkan lori yang berisikan buah yang sudah direbus ke dalam scraper conveyor dan dibawakan ke tracer. Jumlah tipper di PMKS Sesaku ada 1 unit. Tipper bekerja dengan cara memutar lori sebesar 360 derajat sampai buah dalam lori habis tertuang. Tipper digunakan secara terus-menerus sesuai dengan jalannya proses pengolahan dalam pabrik. Lama waktu penuangan agar diatur supaya kapasitas pabrik dapat tercapai. Waktu yang dibutuhkan untuk menuangkan tandan buah rebus dari lori plus 5 menit. Volume buah yang dituang ke feed bun conveyor harus diatur agar buah yang dimasukkan ke tracer dapat merata dan memenuhi kapasitas dari tracer. Yang kedua, feed bun conveyor. Feed bun conveyor berfungsi untuk membawa buah rebus menuju ke drum tracer untuk dilakukan proses pemipilan. Yang ketiga, distributing feed tracer, di mana distributing feed tracer berfungsi untuk mengatur masuknya umpan atau feeding tandan buah yang telah direbus ke dalam drum tracer agar tidak terjadi umpan masuk yang berlebihan yang akan mengakibatkan tidak sempurnanya proses pemipilan. Yang keempat ada penebahan atau tracer, di mana tracer berfungsi untuk memisahkan brondolan dari janjangan dengan cara mengangkat dan membanting serta mendorong atau membawa janjangan keluar. Dengan putaran drum tracer 23 rpm, brondolan akan terpisah dengan janjangannya akibat dibanting dan jatuh kembali, lalu dibanting kembali dan jatuh kembali. Selanjutnya ada empty bun conveyor dan inclined empty bun conveyor. Janjangan kosong akan terdorong keluar dari tracer dan masuk ke horizontal empty bun conveyor yang kemudian janjangan kosong jatuh ke inclined empty bun conveyor yang kemudian akan masuk ke bun cruiser untuk dilakukan pengilasan janjangan. Yang keenam ada bun cruiser. Bun cruiser berfungsi untuk mengilas janjangan yang dari tracer
nomor 1 dan 2. Kemudian, janjangan tersebut akan dilakukan kembali pemipilan di tracer nomor 3 guna untuk mendapatkan sisa-sisa berondolan yang masih melekat pada janjangan agar dapat meminimalisasikan losses. Terus, yang ketujuh, bottom cross conveyor dan fruit elevator. Brondolan yang telah terlepas dari janjangannya keluar dari tracer melalui kisi-kisi, kemudian jatuh ke conveyor under tracer, lalu masuk ke bottom cross conveyor. Dari bottom fruit conveyor masuk ke fruit elevator dan selanjutnya ke distribution fruit conveyor yang berfungsi untuk membagikan ke masing-masing digester. Selanjutnya yaitu tentang stasiun bun press. Pertama ada bun press, janjangan kosong yang keluar dari tracer nomor 3 kemudian jatuh ke horizontal MP bun conveyor yang menuju ke bun press. Yang kedua, CST bun press, di mana pada CST bun press dilakukan pemisahan minyak dengan surgle. Pemisahan ini dilakukan dengan menggunakan air panas. Suhu yang optimal di dalam CST bun press 80 sampai 85 derajat Celcius. Apabila mencapai 95 sampai 100 Celcius, minyak akan mendidih dan akan menimbulkan buih sehingga pemisahannya tidak akan sempurna. Yang ketiga, inkenerator, di mana inkenerator berfungsi untuk membakar jaringan kosong. Hasil pembakaran janjangan kosong berupa abu dan abu tersebut dikutip untuk bahan campuran kalsium pada clay bed di proses pengolahan kernel. Selanjutnya ada stasiun Kempa, di mana yang pertama ada pengadukan atau digester. Digester yaitu ketel tegak yang mempunyai dinding rangkap, proses pemutar yang dilengkapi dengan pisau-pisau pengaduk. Adapun yang kedua itu pengempaan, yang merupakan untuk mengeluarkan minyak dari daging buah dengan cara mengepres. Adapun ke selanjutnya itu proses pemurnian minyak atau klarifikasi. Proses pemurnian minyak kasar yang keluar dari scrape press masih mengandung kotoran-kotoran, di mana ada pasir, cairan, dan benda kasar lainnya. Selanjutnya itu proses pemurnian minyak atau klarifikasi. Proses pemurnian minyak kasar yang keluar dari scrape press masih mengandung kotoran-kotoran, pasir, cairan, dan benda kasar lainnya. Nah, yang pertama itu ada sand trap tank, yang merupakan alat yang berfungsi untuk memisahkan pasir yang terbawa dalam minyak kasar. Prinsip kerja sand trap tank adalah dengan cara pengendapan. PMKS Seiseiko memiliki 2 unit sand trap tank. Nah, ada yang kedua itu vibrating screen atau saringan bergetar, di mana tipe vibrating screen yang digunakan oleh PMKS Seiseiko adalah double deck. Yang ketiga yaitu crude oil tank atau COT. Crude oil tank merupakan tangki penampung minyak kasar hasil saringan dari vibro separator. Untuk selanjutnya dikirim ke vertical
Calorifier Tank atau VCT. Yang keempat, Vertical Calorifier Tank yang merupakan untuk memisahkan minyak, air, dan NOS secara gravitasi atau berdasarkan perbedaan berat jenis. Yang kelima, Oil Tank berfungsi untuk pengendapan kotoran dan sebagai wadah penampung sebelum minyak masuk ke vakum dryer. Keenam itu Floater Tank. Floater Tank yang berfungsi untuk menjaga pengumpanaan ke vakum dryer, yaitu agar tetap vakum sehingga dapat bekerja dengan optimal. Yang ketujuh, vakum dryer yang berfungsi untuk mengurangi kadar air dalam minyak. Minyak yang masuk akan disemprotkan ke vakum dan uapnya akan terhisap ke atas. Adapun yang kedelapan yaitu Storage Tank. Storage Tank berfungsi untuk menyimpan sementara minyak produksi yang dihasilkan sebelum dikirim atau dijual. PMKS Sesako memiliki 3 unit storage tank. Adapun selanjutnya yaitu tentang stasiun pengolahan sludge. Yang pertama ada fibro separator. Fungsinya dari fibro separator adalah untuk menyaring sludge yang berasal dari VCT untuk memisahkan serabut-serabut yang dapat mengganggu proses selanjutnya. Yang kedua, sludge tank, di mana sludge tank berfungsi sebagai tempat penampungan sementara sludge sebelum diolah lagi untuk mendapatkan minyak. Nah, yang ketiga ada sand cyclone, di mana sand cyclone berfungsi untuk menangkap pasir yang terkandung dalam sludge dan untuk memudahkan proses selanjutnya, yaitu pada sludge separator. Yang keempat, buffer tank, di mana buffer tank berfungsi sebagai tempat penampungan sementara sludge sebelum didistribusikan ke sludge separator dengan memanfaatkan gaya gravitasi. Karena posisi buffer tank berada di atas sludge centrifuge sehingga tidak memerlukan pompa lagi. Adapun yang kelima, brush strainer, di mana seringan ini dipakai untuk memisahkan serabut-serabut dan pasir halus yang masih ada pada sludge. Keenam, sludge centrifuge, di mana berfungsi untuk mengutip minyak yang masih terkandung dalam sludge dengan cara centrifugal, di mana sludge dialirkan melalui nozzle yang berputar dengan kecepatan 1700 rpm sehingga air dan NOS dengan berat jenis yang lebih besar akan terlempar keluar dan minyak dengan berat jenis yang lebih kecil akan masuk ke bagian dalam. Dan selanjutnya leg phase dikirim ke COT, sedangkan heavy phase centrifuge dipompakan ke VCT atau sludge tank. Adapun yang ketujuh yaitu free cleaner. Cairan yang keluar dari brush strainer masih mengandung pasir. Untuk membuang pasir itu dipergunakan sludge perclear. Adapun yang kedelapan yaitu balance tank. Balance tank berfungsi untuk menampung cairan sludge yang akan diolah di sludge separator.
Yang kesembilan yaitu Bruce Trainer Sludge Gauge Separator, di mana Bruce Trainer Sludge Gauge Separator ini dipakai untuk memisahkan serabut-serabut dan pasir halus yang masih ada dalam sludge gauge sebelum diolah dalam sludge gauge separator. Yang ke-10 yaitu sludge gauge separator, berfungsi untuk menguntip atau memisahkan minyak yang masih terkandung di dalam sludge gauge. Yang ke-11 yaitu reclaimed tank. Reclaimed tank berfungsi untuk menampung minyak hasil dari sludge gauge separator, sludge gauge drain tank, dan hasil drain oil tank. Terus yang ke-12 yaitu sludge gauge drain tank, di mana sludge gauge drain tank berfungsi sebagai tempat penguntipan minyak blow down atau drain. Adapun yang ke-13 yaitu sludge gauge feed. Sludge gauge feed digunakan untuk menampung seluruh buangan sludge gauge selama proses. Minyak hasil penguntipan dari sludge gauge feed dipompakan lagi ke VCT. Sedangkan sludge gauge-nya dialirkan ke fat feed. Adapun yang ke-14 yaitu fat feed, berfungsi untuk menampung sludge gauge dari sludge gauge feed dan dari parit-parit klarifikasi. Selanjutnya, fat feed juga berfungsi sebagai tempat proses pengutipan minyak yang terakhir. Selanjutnya itu tentang stasiun pengolahan kernel. Yang pertama ada Cake Breaker Conveyor atau CBC. Nah, yang kedua ada Dairy Carper. Yang ketiga ada Nut Polishing Drum. Yang keempat ada Nut Transfer Fan. Dan yang kelima ada Nut Grading Drum. Dan keenam Nut Silo. Nah, Nut Silo ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara nut sebelum diolah pada ripple mill. Nah, yang ketujuh itu merupakan triple mill. Triple mill ini berfungsi untuk memecahkan nut, memisahkan cangkang dan inti. Nah, yang kedelapan itu LTDS atau Leg Tenera Dose Separation, berfungsi untuk memisahkan cangkang dan inti serta membawa cangkang untuk bahan bakar boiler. Terus yang ke-9 yaitu hydrocyclone. Yang ke-10 claybed. Nah, fungsi claybed ini adalah untuk memisahkan cangkang dan kernel pecah yang besar dan beratnya itu hampir sama. Yang ke-11 adalah kernel silo. Kernel silo ini berfungsi untuk mengurangi kadar air yang terkandung dalam inti produksi. Nah, selanjutnya pengeringan dilakukan dengan cara menghembuskan udara panas dari sistem heater. Adapun yang ke-12 yaitu kernel storage. Kernel storage berfungsi sebagai tempat penyimpanan inti produksi sebelum dikirim untuk dijual. Nah, jabatan timbang merupakan alat ukur berat yang sangat vital dalam sebuah pabrik kelapa sawit yang menjadikan bagian terdepan di mana didapatkan data kuantitas masuknya raw material dan keluarnya produk yang dihasilkan. Nah, timbangan ini berfungsi untuk mengetahui berat bahan baku yang masuk ke pabrik, yaitu dengan menghitung bruto atau berat barang dengan truk. Nah, selanjutnya tara, yaitu berat truk kosong, dan neto, yaitu berat bersih barang dari TBS dan yang keluar dari pabrik.
Setiap truk TBS dan CPO yang masuk ke PKS mengalami 2 kali penimbangan, yaitu ketika truk masuk ke pabrik, juga menimbang ketika truk keluar pabrik. Jembatan timbang pada dasarnya terdiri dari plat-plat dan lokel yang berfungsi sebagai sensor beban. Nah, sensor beban ini kemudian akan membaca dan mengirim data ke monitor lewat wiring dan ditampilkan dalam bentuk angka-angka digital di monitor timbangannya. Selanjutnya itu proses penerimaan buah setelah proses penimbangan. TBS kemudian dibongkar di lantai sortasi untuk dilakukan sortasi. Nah, lantai sortasi berfungsi juga untuk penampungan sementara TBS sebelum diolah atau tempat buah restan atau diinapkan. Untuk menjamin kontinuitas pengolahan pada lantai sortasi menggunakan sistem freeze out atau FIFO. Proses pemeriksaan kualitas atau sortasi, proses ini dilakukan untuk mengetahui kualitas TBS yang diterima perusahaan dengan cara pemilihan satu persatu TBS. Fungsinya adalah sebagai alat kontrol untuk mengetahui tingkat kematangan buah sesuai dengan standar kematangan buah, membantu tercapainya rendemen pabrik dengan melihat mutu buah yang masuk ke pabrik dan bagaimana sistem perebusan yang akan dilakukan, mengendalikan buah yang di luar kriteria. Untuk TBS yang dibeli dari pihak ketiga, proses sortasi dilakukan dengan lebih cermat, di mana TBS yang tidak sesuai dengan kriteria mutu dan lebih kecil dari 7 kilo, buah mentah, tandan kosong, buah busuk, dan buah sakit dimasukkan kembali ke truk. Selanjutnya, hasil sortasi panen digunakan untuk menghitung rendemen, distribusi tiap-tiap afdeling, pemasok dan membuat material atau balance tandan untuk setiap tahun tanam dan setiap afdeling kebun. Selanjutnya, lori. Lori adalah alat untuk mengangkut TBS dari loading ram menuju rebusan. Lori juga sebagai wadah untuk merebus TBS di sterilizer. Jumlah lori yang mencukupi merupakan persyaratan yang harus dipenuhi agar kapasitas rebusan tercapai. Adapun PMKS Seisaku memiliki 108 lori. Lori yang digunakan berkapasitas 4,5 ton. Adapun faktor-faktor yang perlu diperhatikan, pengisian lori dilakukan secara optimal agar mencapai kapasitas. Kedudukan lori harus tepat di atas rail agar tidak terpeleset dan jatuh. Roda lori agar tetap berjalan lancar. Gandengan lori yang harus baik dan benar agar berfungsi sebagaimana mestinya. Selanjutnya, sterilizer berbentuk vertikal ini adalah bejana uap bertekanan yang digunakan untuk merebus TBS dengan uap atau steam. Steam yang digunakan adalah saturated steam dengan tekanan 1,8 sampai 2,0 kilo per cm2 kuadrat dan suhu 110 sampai 120 derajat Celcius yang diinjeksikan dari boiler. Bejana ini dilengkapi dengan alat ukur tekanan, pipa uap masuk atau inlet, pipa kondensat. Selanjutnya, sistem perebusan menggunakan sistem 3 puncak
atau triple pack. Adapun tujuan dari proses perebusan atau sterilizer yaitu yang pertama, untuk membantu melepaskan butir-butir buah dari tandannya. Yang kedua, untuk menurunkan kadar kandungan air dalam buah. Yang keempat, untuk mengurangi peningkatan FFA karena perebusan dapat menonaktifkan enzim-enzim lipase penyebab hidrolisa minyak. Yang keempat, mengumpulkan zat protein telur atau protein dalam buah. Pemurnian minyak mudah dilakukan untuk mengkoagulasikan unsur-unsur putih telur. Yang kelima, untuk melunakkan daging buah. Persiapan proses pengempaan dengan melunakkan buah dan melepaskan mesokrep dari nut. Terus, untuk mempersiapkan dalam proses pengolahan biji menggunakan dengan membantu melepaskan kernel dari cangkang dan membantu cangkang agar mudah pecah. Terus yang ketujuh yaitu untuk supial bagi ketersediaan buah terebus atau cooking fruit bun sama dengan CFB. Selanjutnya itu tujuan perebusan 3 puncak, yaitu yang pertama tahap 1, pembuangan udara dan penguapan air dari tandan buah atau air kondensat. Terus tahap 2 yaitu pembuangan udara dan penguapan air dari tandan buah. Yang tahap 3 yaitu pematangan dan pelunakan daging dan membuat kejutan terhadap biji agar terjadi kekoplakan. Adapun cara ini dilakukan untuk mendapatkan hasil rebusan buah yang sempurna, mengingat kerapatan brondolan dalam tandan buah semakin padat atau solid. Nah, untuk mencapai kematangan perebusan brondolan bagian dalam diperlukan panas yang cukup. Adapun pembuangan air kondensat dan udara pada puncak 1 dan 2 harus benar-benar sampai habis, karena air dan udara merupakan penghantar panas yang buruk. Pada puncak ketiga, perebusan dilaksanakan selama 45 menit. Tergantung pada kondisi buah, waktu yang digunakan untuk sterilisasi adalah 75-80 menit. Sedangkan waktu untuk satu siklus perebusan 110-120 menit. Nah, tipler berfungsi untuk menuangkan lori yang berisikan buah yang sudah direbus ke dalam scraper conveyor dan dibawa ke staser. Jumlah tripper di PMKS Seisaku ada 1 unit. Tipper bekerja dengan cara memutar lori sebesar 360 derajat sampai buah dalam lori habis tertuang. Nah, tipper ini digunakan secara terus-menerus sesuai dengan jalannya proses pengolahan dalam pabrik. Lama waktu penuangan agar diatur supaya kapasitas pabrik dapat tercapai. Waktu yang dibutuhkan untuk menuang tandan buah rebus dari lori lebih dari 5 menit. Nah, jadi teaser berfungsi untuk memisahkan brondolan dari janjangan dengan cara mengangkat dan membanting serta mendorong atau membawa dan janjangannya keluar. Dengan putaran drum teaser 23 rpm, brondolan akan terpisah dengan janjangannya akibat dibanting dan
jatuh kembali, lalu dibanting kembali dan jatuh. Teaser terdiri dari sebuah drum yang di sisinya berbentuk kisi-kisi dengan jarak tertentu yang berfungsi agar brondolan yang terpipil jatuh ke bawah. Nah, dilengkapi dengan sirip atau skat yang berfungsi untuk penghadang tandan agar terjadi pengangkatan dan pembantingan serta mengarahkan janjangan dan membawanya ke ujung drum. Adapun brondolan yang terpisah akan masuk pada lubang tersebut dan akan jatuh ke konveyor, dan selanjutnya brondolan diangkat ke stasiun pengempaan. Sedangkan tandan yang sudah terpisah dengan brondolan akan terbanting dan keluar akibat adanya speaker atau plat pembawa yang sengaja dipasang dengan kemeritan 5 derajat. Nah, demikian apa yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.